Apa yang terjadi kalau lu bisa ngedit video lebih cepat dari biasanya? Bisa punya waktu luang buat liat TikTokan, lihat cewek-cewek joget. Ini video record gak sih? Dan inilah 3 cara membuat editing video lu makin cepat alias satset. Yos, ikuzo! Yang pertama, file management. Kalau lu emang seorang video editor atau baru ngedit, gue saranin biar lu jadi editor yang profesional, lu harus tahu yang namanya file management. Mau materi editing lu banyak kayak ada video, audio, teks, motion, apapun itu, kalau lu nggak tahu yang namanya file management, sayang banget. Nanti pasti lu bakal ngalamin yang kayak gini nih. Nah, penting banget lu harus tahu yang namanya file management. Oke, jadi misalkan bahan-bahan untuk editing lu udah dibikin satu folder. Ini misalkan gue contohin folder video TikTok gue ya, Lighting Portable. Nah, kebanyakan tuh kalau yang nggak ngerti soal file management, ya udah videonya dicampur aja. Ada video di sini, ada motion, ada teks, dan ada audio. Ya udah digabung aja. Jadi seolah-olah nggak terorganisir gitu. Nah, tapi di sini gue mau ngejelasin kalau gimana caranya untuk manage file-file ini supaya lebih rapi. Oke, kita buat folder baru ya. Di sini namanya copy aja deh dari nama folder ini. Nah, biasanya ini yang diajarin sama dosen gue ketika gue ngampus. Kita bikin dua folder dulu. Yang pertama folder file, yang kedua folder materi. Nah, ini apa aja? Di folder ini lu bisa naruh file Adobe Premiere Pro-nya di sini alias nanti nggak kecampur-campur nih sama video, audio dan lain-lain. Kedua materi. Di materi kita bikin folder lagi. Di sini ada video, terus ada audio, terus ada motion. Nah, di sini gue bisa bikin 3 aja karena kebutuhan gue emang cuma 3. Nah, di video ini lu bisa taruh file-file video yang udah lu ambil atau footage-footage yang udah lu ambil bisa ditaruh di sini nanti. Terus biasanya kalau audio itu gue bisa naruh kayak background, terus semacam sound effect dan audio-audio lainnya yang menunjang kebutuhan editing lo. Nah, kalau motion di sini gue biasanya naruh buat teks atau video lain yang berbentuk motion di sini. Nih gue contohin ya, misalkan oke, ini yang kopian tadi ya. Kita buka file yang materi. Nah, ini kopiannya. Kita pilih deh dari yang audio dulu. Biasanya kita langsung copy paste aja ya yang audio. Kayak drag and drop. And then kalau buat videonya di sini ada banyak nih kebetulan. Nah, terus kalau yang motion biasanya gue juga cuplikan-cuplikan SS gini gue masukin ke motion sih. Kalau gue ya. Oke, langsung aja Ctrl A. Terus drag and drop. Oke. Jadi ketika lo buka folder audio, udah ada semuanya. Terus kalau buka motion, udah ada semuanya juga. Video, udah ada semuanya juga. Jadi video, motion, dan audio nggak kecampur alias bisa terorganisir dengan baik. Yang file ini gimana? Gua akan tunjukin ke lo. Pertama kita buka Premiere Pro-nya dulu. Tunggu sebentar. Seperti biasa new project. Nah, location-nya dipindahin ke tempat yang udah kita bikin tadi. Misalkan tadi di folder TikTok. Nih di sini. Taruh di file ini, terus select folder, udah. Terus misalkan coba aja percobaan. Terus kita klik OK. Nah, kita buka. Nah, kalau kita buka folder yang udah kita bikin, file, tara, udah ada di sini. Jadi kalau misalkan filenya ada di mana, ya di sini di folder file. Terus bahan-bahannya ada di mana? Ada di materi. Udah semua terkonsep dengan rapi dan sesuai sama kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, ada yang namanya workspace. Di sini gue pakai Adobe Premiere Pro CC ya. Simpelnya workspace itu adalah tampilan yang memudahkan lo untuk ngedit. Nah, kalau lo seorang content creator yang upload videonya ke sosmed kayak Instagram, TikTok, Reels, itu pasti punya resolusi yang beda-beda. Misalnya nih ya, TikTok dan Reels kan ukuran videonya itu portrait ya, 1080x1920. Bisa aja sih ngedit video portrait di Premiere Pro, tapi tampilannya kurang banget coy. Nah, gue akan kasih tau gimana tampilan workspace-nya itu sesuai sama video yang lo mau bikin. Oke, di sini gue punya satu video yang ukurannya portrait alias untuk TikTok atau Reels. Kita drag aja ya ke timeline. Dan di sini tuh kelihatannya nggak enak banget nggak sih, nggak full. Soalnya kan ini untuk spesialis video yang landscape. Jadi kalau mau ngedit video yang portrait ala-ala untuk TikTok dan Reels, ya tampilannya kurang banget sih menurut gue. Nah, gimana caranya? Klik yang di sini, kita drag ke kanan sampai muncul ada yang hijau-hijau gini ya. Entah kalau di luar apa, yang penting kayak gini. Nah, udah gede segini, ini belum selesai. Kita tarik, kita sesuaiin sama keadaan kita gitu.
Ini juga ditarik supaya pas. Tara, udah deh gini doang. Jadi kalau buat ngedit video TikTok tinggal ya ukurannya TikTok. Kalau untuk di video YouTube kayak landscape ya tinggal diubah lagi gitu. Nah, biar gampang kalau udah begini kita ke tab Windows, Workspace, terus kita pilih Save as New Workspace. Nah, kita pilih misalkan untuk TikTok atau Reels test. Oke. Nah, kalau misalkan mau ubah workspace-nya ke video YouTube atau buat video yang landscape, balik lagi ke sini Windows, Workspace, pilih yang editing aja. Boom, udah balik lagi ke normal. Gitu doang cuy. Yang ketiga, keyboard shortcut. Di videonya Agung Hapsah, dia ngejelasin kalau dia pakai keyboard shortcut key untuk ngehapus daripada tombol delete. Jadi dia nggak perlu jauh-jauh mindahin jari dari kiri ke kanan. Nah, sekarang kita mau ubah tombol key 1 dan 2. Kalau key ini untuk delete 1 dan 2 ini untuk zoom in dan zoom out. Pertama kita hapus dulu ya fungsi tombol key. Klik tombol key, terus kita silang aja nih. Bam. Nah di tombol delete ini fungsi hapusnya nggak usah diapa-apain alias sudah diemin aja. Terus kita ke kolom search, tulis clear. Terus kita klik kiri tekan, tahan dan drop di tombol Q. Bam. Habis itu kita hapus fungsi tombol 1 dan 2. Kayak biasa, tabnya sama. Habis itu kita klik zoom in. Kita bebas mau ditaruh tombol 1 atau 2. Kalau gue biasa tombol 1. Terus kita cari lagi zoom out. Drag and drop lagi, taruh di tombol 2. Nah, biasanya kalau misalkan zoom in dan zoom outnya nggak enak, lu tinggal tuker aja nih. Zoom out di posisi tombol 1 dan zoom in di posisi tombol 2. Jadi kalau udah, misalkan namanya di sini keganti otomatis nih custom. Misalkan lu mau nge-save biar ini loh keyboard shortcut yang biasa gue pakai untuk ngedit, ke save as. Nah, bisa pilih namanya misalkan keyboard shortcut gue. Kita oke. Dan bam, ini udah muncul nih keyboard shortcut gue. Tapi kalau lu misalkan mau default aja alias bawaan Premiere Pro-nya, tinggal klik yang ini. Bam, udah otomatis keubah lagi nih Q 1 dan 2. Dan itulah 3 tips mempercepat editing ala gua. Sat itu mempercepat waktu, jadi lu bisa ngedit lebih cepat. Balik lagi, lu bisa make cara-cara yang udah gue jelasin barusan atau lu punya cara sendiri. It's okay man, no problem. Okay, thank you so much guys for watching this video. I am Abimanyu Zidan. We'll be back. Yos, ikuzo!